Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, insiden kecelakaan beruntun terjadi di tol Cipularang kilometer 92 jalur B arah Bandung ke Jakarta pada Senin 11 November 2024 kemarin yang mengakibatkan seorang remaja Amanda Marisa atau Sasa berusia 13 tahun meninggal dunia. Korban sudah dimakamkan di pemakaman di kawasan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Selasa 12 November 2024 siang tadi. Dugaan sementara kecelakaan beruntun ini disebabkan oleh sebuah truk bermuatan berat yang mengalami remblong. Kakor Lantas Polri Irjen Aan Suhanan menyatakan dugaan sementara posisi persneling pada truk tronton yang bermuatan kardus diduga menjadi pemicu utama kecelakaan beruntun tersebut. Berdasarkan pemeriksaan, persneling dalam posisi tinggi padahal sedang melaju di jalan menurun. Truk tersebut kemudian menabrak kendaraan yang ada di depannya sehingga terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan 17 kendaraan. Insiden kecelakaan beruntun tersebut mengakibatkan 29 orang menjadi korban. Dari total korban, sebanyak 21 orang mengalami luka ringan, kemudian 7 orang mengalami luka berat, dan 1 orang meninggal dunia. Dari keterangan saksi di lokasi kejadian, korban meninggal dunia kondisinya terjepit kursi pengemudi. Saat kejadian, sejumlah korban selamat menceritakan kondisinya sangat mencekam dan begitu cepat sehingga tabrakan beruntun tersebut tidak terhindarkan. Korban meninggal dunia, Sasa, saat itu pergi bersama majikan dari sang ibu yang merupakan istri dari anggota Yonzikon 13 KE yang juga menjadi korban luka bernama Kartika Eka Putri untuk pergi ziarah kubur. Saat itu Kartika pergi bersama dengan anaknya berusia 2 tahun berinisial NAP dan juga Sasa. Pihak keluarga menceritakan Sasa seharusnya pulang pada Minggu 10 November 2024, namun mundur menjadi Senin kemarin karena alasan Kartika ingin mengantar keluarga ke rumah sakit terlebih dahulu. Sayangnya dalam perjalanan Kartika dan Sasa ke Jakarta, mereka mengalami kecelakaan beruntun yang menyebabkan Sasa meninggal dunia. Untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Abdi Rianda Sakti yang berada di rumah duka korban meninggal dunia. Abdi, bagaimana cerita dari pihak keluarga terkait kronologi kecelakaan yang menewaskan Sasa? Silakan laporannya. Ya, selamat sore. Terima kasih Afia dan Tribuners sekalian. Bisa saya ceritakan, kami tadi baru saja berkunjung ke rumah duka dari Amanda atau alias Sasa ini yang merupakan korban tewas dari kecelakaan beruntun tol Cipularang kilometer 92 Purwakarta, Jawa Barat. Memang tadi kami bertemu dengan ayah dari korban dan juga kakaknya yakni bernama Sonia terkait dengan untuk menceritakan kronologi seperti apa Sasa bisa menjadi korban tewas dalam insiden kecelakaan beruntun tersebut. Memang awalnya pada hari Jumat Sasa yang orang tuanya atau ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga di keluarga anggota TNI bernama Prakarian dan juga istrinya Kartika Eka Putri yang juga menjadi istrinya ini yang juga menjadi korban luka dalam insiden tersebut. Memang Sasa diajak untuk pergi ke daerah Padalarang, Bandung oleh Kartika saat itu untuk awalnya memang kalau kata Sonia dari kakaknya Sasa ini menyebut jika Sasa diajak untuk ke jalan-jalan dan juga main karena memang Sasa ini sudah dekat dengan anak kandung dari Kartika berinisial ANP 2 tahun yang juga memang saat itu ada berada di dalam mobil dan juga menjadi korban luka. Nah, setelah itu memang awalnya Sonia menyebut pihak keluarganya agak ragu untuk mengizinkan adiknya ini untuk atau mengizinkan Sasa untuk ikut ke Bandung. Namun memang karena sudah ada kedekatan keluarga dari keluarga Sasa maupun keluarga Kartika, akhirnya Sasa diizinkan untuk pergi ke Bandung bersama Kartika dan juga anak dari Kartika ANP ke Bandung. Namun setelah itu memang malam itu uh, pihak Kartika atau keluarga dari Kartika menyebut meminta izin kepada keluarga jika ingin pulang atau kembali ke Jakarta pada hari Senin. Padahal awalnya memang mereka janji akan pulang pada hari Minggu karena memang hari Senin
Sasa harus kembali sekolah karena sekarang masih mengenyam bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Nah, setelah itu memang akhirnya Sasa sendiri menjadi satu-satunya korban tewas dalam insiden kecelakaan beruntun di tol Cipularang ini. Begitu, Afia. Baik, Abdi, kemudian bagaimana keluarga tahu terkait Sasa meninggal dunia? Apakah dari pihak kepolisian atau dari keluarga majikan ibunya? Seperti apa, Abdi? Ya tadi Sasa menyebut memang dia awalnya tidak tahu adanya jika adiknya Sasa menjadi korban tewas maksud kami dari insiden kecelakaan tersebut. Pada malam hari ketika berita kecelakaan beruntun ini sudah mulai viral, lalu Sonia pun uh, mencoba menghubungi Kartika yang memang mengajak adiknya untuk ke Bandung itu, namun tidak ada jawaban hingga hari Senin sore atau hampir Senin malam memang tidak ada jawaban karena dihubungi via aplikasi percakapan WhatsApp pun tidak terkirim pesan yang dikirimkan oleh Sonia kepada Kartika. Karena hal itu membuat Sonia agak sedikit panik dan juga mendengar ada kecelakaan beruntun itu akhirnya pihak dari keluarga Sasa, yakni Sonia juga akhirnya ditelepon oleh pihak keluarga dari atau suami dari Kartika jika memang Sasa menjadi korban tewas dalam insiden tersebut. Selain itu juga sebelum ditelepon ini Sonia menyebut sudah membaca dari berita-berita yang sudah ada jika ada salah satu korban tewas yang bernama Salsabila. Padahal memang si Salsabila, kenapa nama Salsabila itu muncul menjadi korban tewas karena si Kartika sendiri tidak mengetahui nama asli dari Amanda Marisa atau Sasa ini. Jadi panggilan Sasa ini sehingga muncul nama Salsabila yang menjadi salah satu korban tewas. Setelah itu baru pihak keluarga menunggu kedatangan jenazah dari Sasa ini tadi pagi baru tiba di rumah duka begitu. Ya, baik Abdi, kemudian bagaimana dengan kondisi keluarga yang mengajak Sasa pergi ke Bandung, Kartika dan anaknya? Apakah saat ini masih mendapatkan perawatan di Purwakarta atau sudah dipindahkan ke Jakarta? Ya, untuk Kartika Eka Putri dan juga anak kandungnya inisial ANP umur 22 tahun ini memang tadi pagi sudah dipindahkan dari rumah sakit di Purwakarta setelah insiden kecelakaan ini ke rumah sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sedangkan untuk ANP memang hanya mendapatkan luka ringan sehingga butuh perawatan di rumah saja dan sudah kembali ke Asrama Yonzikon 13 di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Begitu rekan Afia. Ya baik, terima kasih Abdi laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, berikut pernyataan keluarga terkait kronologi korban meninggal dunia Sasa yang terlibat kecelakaan di tol Cipularang. Sudah dibawa ke rumah sakit karena kita dapat fotonya, itu foto udah di rumah sakit, si ibunya udah dalam penanganan, si Nadine juga udah ditanganin dikasih susu sama perawat mungkin, dan Sasanya udah lagi di otopsi mungkin sama perawat sana. Nah terus saat ini almarhumah itu apakah masih berada di rumah sakit, apa sudah dimakamkan atau gimana? Udah dimakamin tadi. Masih di rumah sakit pas kejadian Soalnya masih saat ini sekarang nih. saat ini kan awal kan dari kan sudah di rumah sakit kan diawali. Nah terus dibawa ke Jakarta ini kapan? Dibawa ke Jakartanya pas setelah azan subuh. setengah empat Sampai rumah. ya sampai sini. Lalu di kuburannya itu jam berapa dan Jam di 11 mana? di musola sini, musola Al-Ittihad, dikuburinnya pemakaman wakaf yang camat. Nah, Bu, tadi kan sempat ada info juga kalau dari keluarga Ibu Kartika ini katanya kan mau ziarah nih kepada Larang. Nah ini kalau dari keluarganya Ibu Kartika izin itu apakah emang mau ziarah itu di Padang atau gimana? Dia bilangnya mau ke Bandung, saya mau ke Bandung. Sebenarnya awalnya dia ngajakin saya dulu, dia nanyain saya, Son libur kerja gak gitu. Enggak Bu, saya masuk gitu. Oh, kalau adik kamu gimana Son, bisa gak, boleh gak ya ikut saya ke Bandung gitu, sekalian nemenin Nadine, sekalian jalan-jalan ke Bandung.
oh saya nggak tahu Bu gitu, coba dulu ditanya sama mama, soalnya Bandung saya pikir juga jauh gitu ya, kayak nggak boleh mungkin menurut saya kalau mama sampai tahu kalau dia perginya ke Bandung, karena Seninnya udah sekolah dan mungkin pasti bakal kecapean juga kalau pulangnya hari Minggu. Tapi ternyata sama mama dibolehin, jadi ya udah. Pak, ini kalau dari Bapak. Ya, Tribuners, terkait kecelakaan yang terjadi di Tol Cipularang kemarin, seorang warga desa Pasir Munjul, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Ubri, mengaku masih ingat jelas peristiwa tersebut. Di mana saat peristiwa terjadi, ia tengah berada di rumah karena hujan lebat mengguyur wilayah tersebut. Di tengah derasnya hujan sore itu, gawainya berdering keras dari seorang kawan yang menghubunginya melalui sambungan telepon yang meminta bantuan untuk menyelamatkan korban kecelakaan di Tol Cipularang yang memang dekat dengan rumahnya. Mendapat ajakan itu, ia kemudian menerobos hujan dan melihat ke arah Tol Cipularang. Betapa kagetnya Ubri melihat tumpukan mobil yang terlibat kecelakaan. Ubri beserta warga setempat bergotong royong membantu para korban kecelakaan, dan saat membantu proses evakuasi para korban, ia melihat lambaian anak perempuan yang muncul dari sela-sela pintu mobil dan tumpukan kardus. Memang berdasarkan pengakuannya, truk bermuatan kardus terlihat menimpa sejumlah kendaraan di depannya. Saat itu, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta. Petugas Jasa Marga dan pihak kepolisian hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat malam kemarin terus berusaha mengevakuasi bangkai kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan. Pihak kepolisian juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara atau olah TKP di ruas tol Cipularang kilometer 92 pada Selasa 12 November 2024 pagi tadi. Pantauan Tribunnews di lokasi aktivitas olah TKP dimulai sekitar pukul 7.57 waktu Indonesia Barat, dan ruas jalan tol Cipularang arah Jakarta dari kilometer 92 hingga kilometer 96 sempat ditutup sementara untuk kegiatan olah TKP. Polisi juga memasang sejumlah kon untuk proses olah TKP kecelakaan yang terjadi pada Senin 11 November 2024 kemarin. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribunnews. Saya Fiat Yokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.